Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam kitab Faraid atau bab waris, yang sekarang masuk kepada bab mirathil mutallaqah, bab hak waris dari istri yang diceraikan. Ya. Taqra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, man abana zawjatahu fi sihhatihi aw maradin ghaira makhufin wa mata bih aw makhufin wa lam yamut bih lam yatawaratha. Bab miras wanita yang ditalak, warisan wanita yang ditalak. Siapa yang mentalak istrinya atau seseorang yang mentalak istrinya fi sihhatihi, dalam keadaan sehatnya atau dalam keadaan sakit ghair makhufin, tanpa ada kekhawatiran atau ada rasa takut, wa mata bihi, lalu kemudian dia wafat, aw makhufin wa lam yamut bih, atau dalam keadaan kekhawatiran atau rasa takut, wa lam yamut bih, dan dia tidak wafat, lam yatawarasa, maka keduanya tidak saling mewariskan. Nah, Ya. Talak berarti halu qaidun nikah, itu mengurai, melepas ikatan pernikahan. Dalam syariat, talak itu bila seorang suami mengucapkan perkataan, aku talak kamu atau aku ceraikan kamu, kepada istrinya, walau tidak ada saksi, ya, maka ini terhitung jatuh talak satu. Bila kemudian, dan ini namakan talak raj'i, si suami masih bisa rujuk, masih bisa kembali kepada istrinya dengan datang dan seperti suami kembali tanpa harus dengan akad nikah yang baru. Ini bisa dilakukan 2 kali. Ini bisa terjadi, bukan dilakukan. Tidak sebaiknya seorang muslim melakukan hal ini. Kemudian bila yang ketiga dia menceraikan istrinya, dinamakan dengan talak bain. Jadi sudah terjadi pertama, kemudian dia rujuk lagi. Terjadi yang kedua, rujuk lagi. Yang ketiga, sudah 3 kali cerai, sudah 2 kali cerai dan rujuk, masih dalam masa iddah. Masa iddah sebelum selesai. Khilaf para ulama dalam hal ini, ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Rujuk di dalam masa iddahnya, maka status suami istri terjadi kembali. Maka pada yang ketiga kalinya, apabila itu sudah terjadi 2 kali, pada yang ketiganya dia mengatakan, aku ceraikan kamu, kepada istrinya, maka dinamakan dengan talak bain. Talak bain, dia tidak bisa rujuk lagi dengan istrinya. Kalau yang tadi itu dinamakan dengan bain kubra, dia tidak bisa lagi rujuk dengan istrinya, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dengan laki-laki tersebut tanpa direkayasa, kemudian mantan suaminya ini menikahinya lagi dengan rukun dan syarat pernikahan seperti di awal kembali. Ya. Sekarang seorang suami melakukan talak bain pada istrinya dalam keadaan dia sehat, si suami sehat, atau dalam keadaan si suami sakit, tapi sakit yang
tidak membahayakan. Artinya bukan penyakit ganas yang dikhawatirkan penyakit itu mengantarkan kepada kematian. Seperti umpamanya flu biasa ya, bukan flu yang berat, bukan turunan seperti COVID atau flu burung atau flu babi, enggak. Flu biasa, flu musiman biasa umpamanya. Atau luka sedikit di tangannya dan dia tidak ada penyakit gula. Ya, umpamanya lagi potong bawang atau apa begitu, luka sedikit. Ya, ini tentu tidak mengkhawatirkan. Dia mentalaknya dalam kondisi ini. Mentalaknya talak bain. Dan qadar Allah wafat si suami. Ya, kata muallif, lam yatawaratha, tidak saling mewarisi. Bisa jadi istri yang wafat, suami tidak dapat waris. Walaupun yang mentalak adalah suami. Bisa jadi suami yang wafat, bila dia telah melakukan talak bain tadi, istri tidak dapat warisan. Karena sekarang ikatan pernikahan sudah terurai. Sudah tidak ada pernikahan kembali. Mereka bagaikan orang ajnabi yang tidak saling terjadi sebelumnya apapun juga. Maka tentu tidak saling mewarisi. Awil makhuf walam yamut bihi. Atau si suami tadi mentalak istrinya dalam keadaan sakit penyakit ganas. Umpamanya dia menderita penyakit ganas seperti kanker stadium berapa? 3. Stadium 3 atau 4. Yang dikhawatirkan dia akan meninggal. Ya. Kemudian dalam kondisi itu dia talak istrinya. Talak bain. Ya. Kemudian ternyata dia tidak wafat dengan itu. Ya. Wafat istrinya kemudian. Atau dengan penyakit dia tidak wafat, tapi setelah itu dia tabrakan wafat. Bukan karena penyakit dia wafat, tapi tidak tabrakan. Juga tidak saling mewarisi. Baik yang meninggal suami ataupun istri. Masya. قال المؤلف رحمه الله تعالى بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته أو أبانها في مرض موته المخوف متحما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل فعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها لم تتزوج أو ترتد بل في طلاق رجعي bahkan di dalam tetapi pada talak rajai yang tidak atau belum selesai masa iddahnya. Ya. Maksudnya tadi tidak saling mewarisi. Nah. Kapan saling mewarisi? Istri yang ditalak oleh suami fi talaqin raj'in lam tanqad iddatuhu. Itu pada talak raj'i yang belum berakhir iddahnya. Suami mentalak istrinya talak pertama. Nah. Dan pun dengan ucapan yang dan talak yang sunnah, ya, diucapkan dengan satu ucapan talak. Kemudian belum berakhir indahnya, belum berlalu 3 kali haid atau 3 kali suci, baru seminggu, ya, qadar Allah, suami wafat. Ini istri dapat warisan masih. Atau istri yang wafat, suami dapat warisan masih. Itu maksudnya. Ya, pembahasan baru wa'in, ini tafri'. Kita selesaikan aja, enggak terlalu banyak. Au abanaha, atau suami ini mental. Fi kalimat insat.
atau apabila suami mentalaknya dalam keadaan sakit yang membawa kematian dan tertuduh biqasdi harmaniha, dengan tujuan untuk mengharamkan hak warisnya, atau dia kaitkan talaknya ketika sakitnya, atau dia mengkaitkan dengan satu perlakuan atau satu perbuatan yang dilakukannya pada saat sakitnya atau yang semisalnya, lam yaritha, maka tidak diwariskan, atau istri tidak mewariskan. Lam yaritha wa tarithuhu. Taib. Wasir wa tarithuhu fil Wa iddah. tarithuhu fil iddah, dan Wa ba'daha. wa ba'daha, dan istri mendapatkan hak waris pada masa iddahnya atau setelahnya selama belum menikah atau murtad. Nah, Nah, ini maksudnya berarti bukan wa apa namanya wa au abanaha, la. Nah. Wa in abanaha. Karena lam yaritha jawab syarat. Berarti ini in syartiyah. Ya, kalau tadi au abanaha. abana. Nah. Bukan. Baik. Berarti ada khata matba'iyah, ada salah tulis di situ. Nah. Wa in abanaha fi maradi mautihi al-makhufi muttahaman biqasdi hirmaniha aw 'allaqa ibanataha fi sihhatihi 'ala maradihi aw 'ala fi'lin lahu fa fa'alahu fi maradihi wa nahwihi lam yaritha wa tarithuhu fil iddah. Jika suami melakukan talak bain terhadap istrinya pada waktu sakit yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, dan suami tertuduh tujuan dia mentalak agar istrinya tidak dapat warisan. Ya. Kalau satu dan lain hal mungkin, ya, saat dia sakit terfikir ya kekesalannya yang dipendam selama ini kepada istrinya, ya sekarang waktunya balas dendam, sudah mau meninggal, dia talak bain. Ini jawabannya lam yaritha. Ternyata dia tidak meninggal, yang meninggal malah istrinya. Suami tidak dapat warisan dari istri, tetapi tarithuhu wa tarithuhu fil iddah. Tapi istri, andai qadar Allah suami yang meninggal, dia lakukan talak dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan membawa kepada kematian, dan ada tanda-tanda sepertinya dia akan tujuannya agar istri tidak dapat warisan. Ya. Maka dalam kondisi ini istri masih dalam iddah ataupun setelah selesai iddah, selagi belum menikah dan belum murtad, dia mewarisi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kaidahnya. Siapa yang melakukan perbuatan dengan tujuan tidak baik, uqiba binaqidi qasdihi, maka dia diberikan sanksi kebalikan dari tujuannya. Dia tujuannya agar istrinya tidak dapat warisan dia. Ya, maka syariat memberikan sanksi sebaliknya, tetap dapat. Seperti itu. Au 'allaqa ibanataha fi sihhatihi 'ala maradihi. Atau si suami tadi menggantungkan talak bainnya pada dia sehat saat dia sakit. Dia mengatakan sekarang dia keadaan sehat. Kalau saya sakit, jatuh talak. Kalau sakit dalam keadaan sakit, dikhawatirkan bahwa kematian, kata dia, jatuh talak 3 aku. Ya. Berarti, dan itu ada tanda-tanda bahwa tujuannya untuk menghalangi istri tidak dapat warisannya. Maka dalam kondisi ini, bila ternyata istri yang wafat, suami tidak dapat warisan, tapi bila suami yang wafat, istri dapat warisan selagi istri belum menikah lagi dan selagi belum murtad. Selagi dia tidak murtad, bukan belum murtad. Au ala fi'lin lahu fafa'alahu fi maradihi wa nahwihi. Atau dia melakukan talak bain dengan mengkaitkan talak tersebut pada perbuatan
dan perbuatan itu dilakukannya pada saat dia sakit atau tidak. Ya. Seperti dia mengkaitkannya, dia mengatakan jatuh talak ketigaku, ya, kalau aku umpamanya kalau aku makan nasi putih, ya, pada saat sakit dia makan nasi putih, jatuh talak tiganya. Ya, dan di situ kelihatan tujuannya ada bahwa dia akan menghalangi istrinya ini untuk mendapatkan warisnya. Bila ternyata dia yang wafat, istrinya dapat warisan. Tapi kalau istrinya yang wafat, dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Alhamdulillah. Selesai, Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan. Demikian pendengar dan pemirsa dalam satu bab, yaitu hukum dan bagaimana ketetapan syariat terkait dengan wanita yang ditalak. Dan untuk dalam pembahasan atau bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci kembali terkait dengan bab ini, silahkan di line telepon. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan Bondan di Kerawang. Baik, silakan akhi. Mau tanya lanjutan dari yang sebelumnya, saya pernah nanya mengenai pensiun yang ditabung dari tabungan dan dari kantor, kemudian dikembangkan. Belum terhubung ya dengan earphone? Halo Ustadz, Ya, Ya, silakan. jadi Masuk. yang dulu kan saya pernah nanya itu yang soal uang pensiun yang dipotong dari gaji, kemudian ada dari perusahaan, kemudian dikembangkan dengan cara riba. Kalau saya udah hitung bisa pisahkan yang memang yang dari perusahaan dan ini, dan di luar dari yang pengembangan, hasil pengembangan itu nanti boleh nggak disalurkan pada saat saya pensiun, begitu saya terima, saya potong, boleh disalurkan untuk apa aja Ustadz? Boleh nggak saya misalnya beli mobil jenazah buat disumbangkan, dikelola di masjid, seperti itu? Atau boleh apa lagi Ustadz untuk hasil riba tadi Ustadz yang memang tidak saya niatkan? Karena memang sistem di kantor begitu. boleh pertanyaan itu aja, untuk Ustaz. fasilitas umum dan juga boleh untuk fakir miskin. Ya. Kalau yang tadi Ustaz, contohnya boleh nggak Ustaz? Kalau saya beli mobil mobil jenazah buat dikelola di yayasan masjid gitu. Itu fasilitas umum kan ya berarti? Iya, harusnya iya Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Oh boleh. Oh yang penting tadi fasilitas umum dan fakir miskin boleh Ustaz ya? Boleh. Oh iya. Oke, makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Halo. Halo Pak. Ahlan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Zuhri di Bekasi. Silakan Mbak Zuhri di Bekasi, silakan pertanyaannya. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, istri saya kan dapat hibah dari orang tuanya. Kenapa? Dapat hibah dari orang tuanya. Dapat punya rumah kan bapaknya, dikasih ke anaknya itu. Dan kondisinya dalam kondisi rusak Ustaz. Terus? Dan kita perbaiki semua habis. Kita itu siapa? Kenapa Ustaz? Kita itu siapa? Saya dan istri saya Pak Ustaz. Artinya ada uang Anda dan ada uang istri dalam perbaikannya. Iya betul Ustaz. Berapa persen masing-masing? 75-25 Ustaz. Siapa yang 75, siapa yang 25? 75 istri, saya 25. Terus? Terus kan pada saat masih rusak, itu dari pihak keluarga itu tidak ada yang minta dijual atau apa gitu Ustaz ya. Kebetulan orang tuanya masih ada ya itu Ustaz. Nah, soalnya ke dalam kondisi rusak. Sekarang sudah diperbaiki, sudah bagus. Sekarang minta dijual Ustaz itu rumahnya. Itu masalah pembagiannya gimana Ustaz ya?
Ini orang tua memberikan hibah kepada satu anak, anak yang lain tidak dapat hibah. Yang lain sudah dapat sendiri-sendiri Ustaz. Terus kenapa mereka minta jual? Kurang tahu Ustaz. Pertamanya itu posisinya dalam kondisi rusak Ustaz. Tinggal Anda sampaikan kepada mereka, ini kan hak istri saya. Kenapa kalian suruh dia jual-jual? Terserah dia. Dia mau jual dari kebutuhan lain, silahkan. Dia tidak jual, ya haknya dia. Seperti rumah kalian juga, saya tidak pernah, istri saya juga nggak pernah suruh jual-jual. Mungkin karena ketidaknyamanan keluarga, mungkin terus diminta seperti itu, jadinya kan agak kita kurang enak Ustaz ya. Misalnya kalau kita jual itu pembagiannya gimana Ustaz? Pembagian apa? Kan masing-masing sudah dapat hadiah. Dan itu diberikan seorang tua hidup, kan ya? Oh, betul. Iya atau tidak? Iya. Maka tidak ada hak waris di yang sudah dihibahkan itu. Dan semuanya pun dapat hibah. Tapi ketika orang tuanya yang ibu, dia minta dibagi kembali Ustaz. Orang tuanya mau narik kembali. Bukan menarik Ustaz, minta dijual, terus dibagi dengan ketiga anaknya lagi. Gitu. Orang tua yang minta, tadi kata Anda saudara. Kenapa Ustaz? Tadi kata Anda saudara. Berarti orang tuanya yang nyuruh. Iya, orang tua yang ibu Ustaz. Yang tak rumah itu hibah milik siapa? Ayah apa ibu? Dari ayah. Itu murni hibah dari ayah, harta ayah. Iya, betul. Ayah suruh jual apa tidak? Tidak, suruh dirawat. Ibu suruh jual. Kebetulan sudah meninggal. Ayah sudah meninggal. Iya. Ibu suruh jual dan suruh dibagikan. Betul. Tanyakan aja atas dasar apa, kan masing-masing sudah dapat. Tapi kalau ibu tetap nyuruh juga, ya jual aja. Ya, yang dibagikan adalah hibah ayah dulu. Keluarkan berapa persentase dari dulu uang renovasinya. Dulu renovasi uang berapa juta Anda dan istri? Habis hampir 200 juta. Pada saat 200 juta dimasukkan, itu harga rumah berapa? Harga rumah itu masih di atas. Waktu itu ada yang nawar 180 Ustaz. 180 juta. Sekarang harga jual. Sebentar, 180 juta sebelum direnov. Betul, sebelum direnov. Berarti 380, berarti 280 dari 390 berapa? Berapa persen? 60%. Anggap sekitar 60%. Berarti ini sama dengan 60%. Sekarang kalau mau dijual, Anda terjual 500. Iya. Terjual 500 juta. Ambil dulu 60% dari 500. 60% dari 500 sama dengan ambil 300. 500 juta sama dengan 300 juta. Ambil 300 juta, kemudian yang 200-nya berikan kepada ibu Anda, suruh dia bagi-bagikan. Ibu istri. Ya. Jelas, Safi? Insyaallah. Sudah. Syukur Ustaz. Ya, makasih. Ya. Baik, Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga jawabannya sampaikan Ustaz menjadi pencerahan buat antum dan istri yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan Allah mudahkan urusannya. Kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ita, saya dari Sumbar, Padang. Baik, dari Padang, Umu Ica ya. Silakan. Saya mau nanya gini, Ustaz. Kapan sebaiknya harta warisan itu dibagi? Contoh, ketika papa saya meninggal, papa meninggalkan nama, kemudian ada rumah. Sampai sekarang kami ridho rumah dan segala macam itu tidak dibagi. Itu sudah 7 tahun, 2013 papa meninggal. Itu bagaimana tuh Ustaz?
apakah seseorang bapak atau suami meninggal langsung dibagi warisannya, sementara rumah tempat tinggal kami. Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan bila seorang kalian wafat bahwa hartanya itu dimiliki atau dipusakai oleh anak-anaknya, kata Allah, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, istri 1/8 kalau ada anak, dan seterusnya. Berarti kapan dibagi? Saat dia wafat itu sudah berubah kepemilikannya menjadi milik ahli waris. Paham? Adapun masalah eksekusi, ya, pembagian real, tentu seperti tadi, kalau Anda merelakan selagi ibu masih hidup, biar ibu pakai dulu, ya. Kalau dia sudah wafat, baru umpamanya dieksekusi, baru dijual dan dibagi-bagikan bersama. Atau kalau melihat umpamanya ibu mengerti syariat dan agama Allah, cukup dengan mengatakan ini bukan milik ibu sendiri, ini milik ahli waris, ada anak, ada orang tua, kakek dan nenek dari ayah, dari meninggal. Kemudian bila itu dipakai, ya bayar hak masing-masing. Kalau dipakai oleh 1 orang. Kalau dipakai oleh yang lain, masing-masing bisa memakainya sebanyak sahamnya, bagiannya, ya, dalam warisan tersebut. Kalau ada hasil seperti umpamanya rumah itu disewakan, dibagi hasilnya sesuai dengan pembagian hak waris. Ya, saya kira jelas. Demikian Ibu Ica di Padang. Semoga jawaban Ustadz memberikan pencerahan buat ibu dan keluarga. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan Kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni dalam bab waris secara khusus, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Waris secara khusus. Halo. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Ya, dengan Amba Aula di Makassar, Ustaz. Di Makassar, silakan pertanyaannya. Ya. Ya, ini Ustaz, bagaimana ini hukumnya ini tentang COD? Ini kan saya sebagai kurir Ustaz. Jadi sekarang itu pihak penjual barang, apa, dia hubungi saya lewat WA begitu, bilang ini ada barang yang mau diantarkan, tapi harus dibayar dulu senilai 200 baru. Sebentar. Dia minta dengan ongkir. Berarti Anda membayarkan uang di depan dulu kepada orang itu. Iya, tapi yang hubungi saya ini pihak penjual, Ustaz, begitu. Iya, merchant. Artinya merchant minta dulu uang ke Anda. Iya. Terus? Ya, terus saya bayar kayak 200 begitu. Terus dia minta ke pihak pemesan dengan ongkirnya. Jadi nanti saya ambil di pihak pemesan itu yang saya bayar. Kalau pemesannya tidak ketemu dengan Anda sudah datang. Itu barangnya bisa dikembalikan ke pihak penjualnya, Ustaz. Tidak masalah katanya. Berarti Anda rugi 2 kali? Iya, apa palingan rugi ongkir, atau kadang dia juga kasih ongkir jindak. Ada juga yang pihak dari penjual dia tetap bayar ongkirnya, dia yang bayar ongkirnya. Jadi saya sebagai kurir tidak ada kerugian, Ustaz. Kok tidak ada kerugian? Sekarang Anda mengantarkan ke sana, uang sudah Anda bayar di depan. Iya. Ya. Kemudian dia suruh minta ongkirnya ke si calon pembeli. Iya. Ternyata calon pembeli menghilang. Berarti siapa yang bayar uang Anda? Anda sudah membayar uang umpamanya 21 juta. Anda datang lagi ke si merchant, penjual. Berarti kan ongkir Anda ini 2 kali pulang pergi. Iya, betul Ustaz. Nah, ongkirnya 2 kali pulang pergi dan uang Anda sudah disempat ditahannya. Kalau itu umpamanya di hari libur umpamanya atau di hari lain sampai 3 hari, lumayan uang 1 atau 2 juta selama 3 hari bisa diputar. Itu keuntungan buat dia atau buat Anda kalau ada keuntungan? Iya, buat dia, Ustaz. Buat dia? Iya. Ya. Maka wallahu a'lam, Anda dirugikan.
sebaiknya Anda mengatakan yang boleh saya ambil dan saya tidak bayar karena yang jual beli Anda dengan dia. Ya. Iya. Kemudian beri saya fee di depan. Saya antarkan. Nanti uangnya setelah saya terima, saya kirimkan ke rekening Anda. Atau saya antar ke Anda. Jelas? Kalau dia tidak mau, khawatir dia umpamanya nanti ketika uang sudah Anda terima, kemudian barang sudah Anda berikan, Anda tidak bertemu lagi dengan dia. Kalau Anda tidak dipercaya, ngapain dia membuat akad COD seperti itu? Iya. Jelas, Jadi hukumnya memang tidak dibolehkan ya. Tidak, karena Anda dizolimi. Dan dia pinjam dulu uang ke Anda. Ya, berarti Anda kan statusnya nalangin si pembeli kan? Iya atau tidak, Akhi? Iya. Anda kan membayar itu atas talangan si pembeli. Berarti Anda pinjamkan uang atas nama pembeli. Kemudian Anda tagih ke pembeli, selain tagihan pinjaman tadi yang sudah Anda bayar, ditambah dengan jasa. Iya. Ya. Sedangkan menggabungkan akad salaf pinjaman dengan akad muawadhah, yaitu akad jual beli, dan sini juga ada jual beli jasa, tukar menukar uang dengan jasa, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an salafin wa bai'. Rasulullah melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Wallahu a'lam. Oh iya, jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Ya, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga bermanfaat buat penanya dan juga yang lainnya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umma, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya. Mau bertanya, Nah, bagaimana caranya menghitung zakat perniagaan? Dan apabila orang yang meminjam barang dan belum dibayar, Meminjam atau apakah membeli juga dengan dikeluarkan zakatnya? meminjam atau membeli dengan tidak tunai? Iya, Mana yang iya? iya Ustaz. Kan saya ada pilihan dua, kok iya jawabannya Ibu. Apakah Anda meminjamkan barang atau menjual dengan tidak tunai pembayaran? Iya Ustaz. yang mana Ibu? Meminjamkan barang atau menjual tidak tunai? Menjual dengan tidak tunai. Tadi kan Anda mengatakan meminjam. Apakah juga keluar zakatnya? Ya betul, itu juga dikeluarkan zakatnya jika diperkirakan pembayarannya lancar. Jelas, Ummu? Halo? Ummu yang bertanya di Sulawesi. Cukup jelas jawabannya ya? Apa? Halo? Iya, sudah jelas jawabannya, Ummu? Apa? Baik. Ulangi Pak. Ulangi dulu. Ya, Anda ketika hari ini jatuh tempo zakat umpamanya, zakat perniagaan. Yang Anda hitung satu adalah barang dagang Anda baik di toko ataupun di gudang dengan harga pokok. Jelas Ibu? Iya. Ya. Iya. Sekarang umpamanya berapa yang nomor satu ini, berapa ada uang Anda umpamanya? Perkiraan saja berapa? Misalnya 100 juta. Ini yang nomor satu 100 juta. Misalnya 100 juta. Kemudian yang kedua
uang tunai Anda, baik uang dagang, uang pribadi, atau uang apa, selagi uang milik Anda. Ada berapa sekarang? Perkiraan. 50 juta. 50 juta. Kemudian Anda menjual barang dengan tidak tunai. Berarti piutang. Ya. Yang lancar, yang tidak lancar ada enggak? Ya. Yang dia tidak bayar-bayar. Ada atau tidak, Umu? Ada juga yang lancar, Ustaz, ada juga yang tidak. Yang lancar sekarang berapa? Yang di perkiraan lancar dia bayar sampai selesai. Perkiraan 20 juta. 20 juta. Yang tidak lancar ini terkena zakat, terkena zakat, terkena zakat. Yang tidak lancar tidak ada zakatnya, dikeluarkan dari zakat. Nanti dizakatkan setelah diterima. Ya. Oh iya. Jelas? Sekarang yang Anda zakatkan ini. Anda tambah 100, tambah 50, 150, tambah 20, 170 juta. Dikurang hutang. Ada hutang dagang? Anda beli barang tidak tunai ada? Di Anda ada. Tidak ada. Hutang nol. Ya, udah berarti 170 juta ini Ya. dikali 2,5%. Sama dengan berapa, Ustaz? 4.250.000 rupiah. Jelas, Ibu, cara menghitungnya? Ya. Iya. Cukup, Umu? Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Jazakallah khair kepada pendengar dan ibu yang bertanya di Makassar. Nanti bisa dilihat di televisi ya, Bu, bisa di foto juga dan bisa dilihat di YouTube nanti insyaallah untuk perhitungan tadi zakatnya. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Kita angkat penanya dan penanya berikutnya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dari Tegal. Baik, Umu di Tegal, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan kayak saya suruhan itu apa? Just tip atau Gojek atau apa tuh ya. Iya. Itu kan saya suruhan terus ntar dia beliin. Terus saya bayar ongkir seperti yang sudah ditetapkan sama mereka gitu. Tapi kan saya kayak dipinjemin uang sama mereka gitu. Tapi saya kan nggak nambah apa-apa ya. Jadi misalkan saya suruhan misalkan tolong beliin martabak atau tolong beliin apa atau tolong beliin apa gitu. Nah. Terus dia datang bawa ini notanya, nota barang itu, kemudian ini ongkirnya. Itu nggak apa-apa gitu Ustaz, jadi saya dipinjemin duit sama mereka gitu. Dilarang Nabi itu, Ibu. Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabung akad pinjaman talangan dengan akad jual beli barang atau jasa. Ya, Anda katakan kepada dia, pinjamkan saya uang dengan syarat saya bayar kepada Anda jasa transport dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Maka bolehnya bagaimana? Pakai uang Anda. Anda transfer dulu uang Anda ke dia. Ya. Kemudian baru nanti Anda bayar uang ongkirnya nanti. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau sekalian ongkirnya ketika Anda transfer di awal, tidak apa-apa. Jadi dia datang dulu kepada saya ambil uangnya yang untuk beli gitu. Mau datang dia boleh, mau Anda transfer juga tidak masalah. Jadi kalau pakai uang dia, maksudnya tanpa ada. Pakai uang dia berarti kan Anda minjam uang dia namanya, dia nalangin Anda. Iya atau tidak? Iya. Karena Nabi melarang menggabung akad pinjaman dengan jual beli. Kalau Anda mengatakan, nih saya pinjamkan kamu uang dengan syarat belanja di toko saya, itu haram. Ini saya pinjamkan kamu uang dengan syarat ya bersewa rumah saya, sewa mobil saya. Kalau dia tadi, ini saya pinjamkan Anda uang
untuk membelikan X dengan syarat bayar jasa saya. Jasanya jasa ongkir, bukan jasa uang pinjaman itu ya Ustaz. Iya, ijarah itu jasa ongkir lah. Ya nama uang pinjaman nggak ada jasanya. Itu murni riba. Kalau yang jasa dia, walaupun jasanya itu real, Rasulullah melarang menggabungkannya. Tapi kalau suruhan misalkan ambil ini, ambil itu, ini ongkirnya begitu sih nggak apa-apa mungkin ya Ustaz. Asal dia tidak pakai uang dia dulu, tidak nalangin, itu nggak apa-apa. Anda beli langsung ke tokonya dengan transfer uang Anda. Berapa bayarannya? Umpamanya karena Anda ada jamuan di rumah, Anda beli makanan, rumah makan X sebanyak 3 juta. Anda transfer uang ke dia. Lalu Anda katakan, Pak, tolong ambil makanan saya di toko X, atas nama si fulana, ya, antar ke rumah, nanti saya bayar jasa di rumah. Tidak apa-apa. Jelas umum ya insyaallah. Iya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya dan cukup jelas jawaban dari Ustaz, dan semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ummu Hafsah di Lampung. Baik, Ummu Hafsah silahkan. Iya, Ustadz, ini mau nanya. Nah. Jadi tahun 2018 kira-kira itu Bapak dengan Ibu itu menjual sebuah rumah yang ditempatin beliau. Rumah dengan tanah itu kepada anaknya yang nomor 2. Nah. Itu senilai kalau dijual umum itu bisa sampai 230. Kemudian dijual dengan anaknya yang kedua itu senilai 150 juta. Kemudian itu sebenarnya suami saya, karena suami saya anak pertama, laki-laki satu-satunya, itu sebenarnya tidak setuju karena orang tua hanya memiliki satu rumah itu saja. Kemudian dari hasil penjualan rumah itu, suami saya diberikan uang senilai 35 juta. Kemudian uang 150 juta itu sudah berkurang 35, sisanya uang itu dipinjam lagi sama anak keduanya itu senilai 45 juta. Terus Bapak meninggal dunia tahun 2021 ya. 2021 dengan mengatakan bahwa anak keduanya itu memiliki hutang sangkutan soal rumah itu sekitar 80 juta. Yang mau saya tanyakan, apakah hutang waktu Bapak meninggalkan ibu, istrinya, kemudian 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, apakah hutang dari anak kedua yang meminjam uang tadi itu harus tetap dikembalikan atau dihitung diberikan gitu aja, Ustadz? Hanya itu pertanyaannya, Ibu. Itu saja pertanyaannya, Bu ya? Iya, karena keadaan ibu saya sendiri sudah tidak memiliki apa-apa. Berarti hutangnya dia 45 juta tambah 80. Begitu kan ya? Mohon penjelasannya, Ustadz. 85 tambah 45 tambah 80 kan ya? Iya. 45 ditambah 35 juta, Ustadz. Jadi totalnya 80 juta. 45 tambah 30. Total 30. 45 tambah 35 sama dengan 80. Terus ditambah tahun 2021 terakhir itu kata ibu saya minjem emas 10 gram. Siapa yang minjem?
Yang minjem siapa Umu? Apakah sama anak keduanya? Iya, anak keduanya. Ah, baik. Jadi ibu Sebentar. saya Itu minjam ke tinggalnya di istri, rumah saya. iya ke ibunya kan, bukan ke bapaknya. Bukan. Ya udah, Ke istri ibu. istri masih hidup atau sudah meninggal? Itu uang Halo, Ibu, dengarkan. Iya. Baik. Dengarkan dulu, silakan. Emas itu milik suaminya atau milik istri? emas itu yang milik berdua, milik bapak dan ibu. Karena yang kerja kan bapak saya, kemudian bapak nabung gitu sampai jadi emas itu gitu. Jadi kalau beliau sakit mungkin buat berobat, kalau mungkin nggak ada makanan beliau pakai makan gitu. Karena sebelum meninggal kemarin ngomongnya seperti itu, dipinjam 10 gram plus uang itu. Enggak udah. Semuanya tambah emas segala macam itu hak waris. Istri dapat 1/8, sisa anak. Perempuan berarti hartanya dibagi 8, 1, 7. Ya. 7, 2 kali 21 kali 2 tambah 2, 4. 7 bagi 4 dah pecahan. 4 kali 8 sama dengan 32. 4/32, 7, 14. Ya, maka si anak yang berhutang-hutang tadi itu, dia bayarlah hutangnya 4/32 dari seluruh hutangnya adalah untuk istri atau ibu yang dari anak-anak yang berhutang. Kemudian 7/32 untuk masing-masing anak perempuan. 14/32 untuk anak laki-laki. Jelas? Iya Ustaz. Tapi kan suami saya sudah dapat duluan 35 juta itu, jadi jatuhnya hibah. Ya, lebih pecah. Si anak perempuan tadi juga dapat hibah dia. 80 juta. Oh, Karena harga rumah normalnya 230, tapi dia jual, bapak jual dia 150. Hibah atau bukan itu 80 juta? oh iya. Iya. Cukup jelas, Iya, Umu? Ustaz. Ya, cuman yang kasihan satu anak perempuan ini tidak dapat apa-apa. Iya. Maka mereka berembuklah 85 tambah 35 dibagi rata menjadi 3. 85 tambah 35 berarti 220. Dibagi 3, 40. Ya. Nah. Berarti anak yang beli tadi cuman boleh ngambil 40. Kemudian sisanya dia berikan. Kemudian yang abang Anda berarti kurang 5 juta. Diambil 5 juta dari sisa berapa tadi? 40. Paham? Yang saudari keduanya, anak ketiganya, dia mengambillah 40. Baik. Cukup jelas, Umu? Iya. Naam Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Kita terima kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Ummu Fatih. Di mana Umu? Jakarta. Jakarta. Silakan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jadi mau tanya, tahun 2019 adik sepupu saya mengajak untuk investasi. Jadi dia punya usaha, dia mau mulai usaha konveksi. Dia butuh modal 20 juta. Saya bilang saya hanya bisa ikut 5 juta. Nah, dia bilang nanti saya lupa nama akadnya apa. Jadi intinya adalah nanti dia akan bayar saya selama dia bilang 10 bulan. Bayarannya itu termasuk dengan keuntungan dia. Itu. Pokoknya keuntungan dari penjualan itu, penjualan konveksinya. Di bulan pertama, seingat saya itu dia sempat transfer saya 650 ribu. Bulan kedua 500 sekian ribu. Nah,
bulan ketiga sampai seterusnya dia tidak pernah transfer lagi, nggak pernah bayar. Saya hubungi juga nggak bisa, seperti kabur. Sampai akhirnya tahun 2019 akhir saya berhasil menghubungi dia dan ternyata usahanya dia kena tipu, jadi habis semua modalnya. Berhubung dia masih adik sepupu saya, dia bilang dia merasa tidak enak sama saya. Dia merasa berhutang yang 5 juta itu. Jadi dia akan mengembalikan sisanya 5 juta dikurang yang sudah ditransfer ke saya. Hukumnya bagaimana Ustadz dan sebaiknya seperti apa? Karena saya bilang saya nggak paham. Saya takutnya kalau seperti itu jadinya saya seperti meminjamkan uang riba. Karena jadi saya berpikir ya udah saya sebagai investor kita rugi ya rugi bersama gitu. Mohon arahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, dilihat kalau memang tertipunya itu dia sudah melakukan semua hal untuk menjadi tidak tertipu, mungkin ngecek segala macam dan ternyata qadarullah penipunya jago sehingga dia pun tertipu. Ini Anda tidak boleh minta kerugian, Anda ikut menanggung kerugian. Tapi gitu ya. kalau umpamanya dia tipenya gampangan, orang nggak kenal pun dijualnya tidak tunai, segala macam, ya, berarti dia harus menanggung kerugian tadi, ya, dia kembalikan sisa yang sudah dibayar. Oh, jadi dia tuh tertipunya sama penjahit yang sudah dipercaya sama dia Ustadz. Nah, penjahitnya itu bawa kabur modal, bawa kabur bahan, semuanya pergi dan dia sudah coba mencari kemana-mana, tidak ketemu gitu sampai Ya, akhirnya sebentar. modal Ustadz. Dia menyerahkan barang ke si penjahit, Iya, kain ke penjahit yang dibelinya, iya. dan dia kenal lama dengan si penjahit atau tidak? Kenal Ustadz, udah sering usaha sama penjahit itu. Udah sering iya, tapi dia kenal orang itu amanah atau tidak? Kenal sih, dia bilang cuman dia pun tahu rumahnya untuk amanahnya saya kurang tahu Ustadz, tapi dia ceritanya saya tahu Kak rumah dia, semuanya kontrakannya dia saya tahu. Ya, Saya Anda sudah tahu sering- rumah orang tapi tidak pernah ketemu dengan dia, nggak pernah bertransaksi dengan dia, sebelumnya nggak pernah safar dengan dia, sehingga nggak tahu karakternya, itu sama dengan tidak tahu. Ya Ustadz. Tak bukan tahu rumah. Ya. Kalau Umar mengatakan bila seorang merekomendasikan orang ini baik atau tidak, tanyakan, pernahkah engkau melakukan perjalanan bersama dia, perjalanan jauh? Karena dalam perjalanan itu karakter orang itu penipu, pemalas, suka curang dan segala macam itu kelihatan. Ya. Tapi kalau cuma tahu rumahnya, nggak pernah bareng sholat di masjid, kelihatan, hanya tahu rumahnya saja, sama dengan tidak tahu namanya. Sebelumnya pernah transaksi juga Ustadz sama dia untuk usaha jahitan ini. Nah, baru mulai sekarang ini sepertinya dia mau mengembangkan modal lagi dengan mencari 20 juta itu. Sebelumnya memang sudah kongsi dengan orang ini gitu Ustadz, sama penjahit ini. Tapi entah Namanya kenapa, karakter itu nggak bisa disembunyikan. gitu. Ya, namanya penipu besar, Anda store modal ke dia dalam sistem Ponzi. Laba pertama dia storekan, laba kedua dia storekan, laba ketiga dia storekan, modal Anda store sekian. Ya, kemudian selanjutnya dia menghilang. Iya Ustadz. Apakah dengan sekali dua kali dia bayar itu dia sudah jadi orang yang baik? Tidak. Itu yang saya katakan tadi. Ya, pernah berjalan dengan dia sehingga tahu karakternya, karakter jiwanya. Ya, Jadi tapi kalau gitu berarti uangnya itu boleh Anda kembali. minta, Anda ambil halal. Oh ya, baik Ustadz, baik. Terima kasih, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Atas pertanyaannya, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan hibah Ustaz. Apakah hukum hibah yang dibagikan kepada anak-anak? Apakah harus secara adil, sama rata, semua mendapatkan? Atau boleh berlebih kurang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan anak-anak Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Kalau sesuai kebutuhannya itu bukan namanya hibah, itu namanya nafkah. Siap. Nafkah kewajiban orang tua.
Anak yang lebih tinggi, lebih gemuk badannya tentu pakainya lebih besar kainnya daripada anak yang kurus dan kecil. Anak yang makannya banyak dengan anak yang makannya dikit tentu berbeda nafkahnya. Anak yang sakit dengan anak yang sehat tentu nafkahnya berbeda. Ini namanya nafkah kewajiban orang tua, ya. Adilnya adalah memenuhi kewajibannya. Di luar ini, anak nggak sakit, anak nggak apa-apa, dan sudah terpenuhi semuanya. Lalu orang tua memberikan hibah. Ini yang wajib adil. Ya, adilnya itu seperti apa? Dua cuman penjelasan para ulama, rata semuanya laki dan perempuan, atau laki-laki, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh juga laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait dengan zakat pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami menggarap sawah mengenai zakat pertanian untuk di mana lahannya milik berdua. Apakah hasilnya itu dihitung zakat terlebih dahulu baru dibagikan atau zakatnya masing-masing? Dan jika di musim hujan tidak mencapai nisab, apakah perlu digabung atau wajib digabung dengan musim kemarau, Ustaz? Jazakumullah khair. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada saat panen. Berarti bukan gabung-menggabung. Ya, satu. Kemudian persyaratan zakat milik sempurna. Milik sempurna dari pemilik tanah, milik sempurna dari pemilik dari pengelola adalah setelah dibagi. Bila bagian masing-masing sampai nisab, maka masing-masing mengeluarkan zakatnya. Bila bagian pemilik tanah yang sampai nisab, dia yang berzakat, yang pengelola tidak sampai nisab tidak berzakat, atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian penanya, semoga ini menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh Ustadz membayar hutang dengan harta warisan? Misalnya rumah yang belum terjual, Ustadz. Nilai diasumsikan adalah nilai rumah pada saat itu setelah dibagi waris sesuai syar'i. Membayar hutang dengan rumah. Nah, kalau si pemberi hutang mau menerima, tidak ada masalah. Demikian, akhi yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya pembeli meminta penjual pembeli meminta penjual memberi kompensasi berupa potongan harga atau pengembalian uang jika penjual barang atau pemberi jasa tidak memberikan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian di awal, Ustaz? Bila tidak sesuai dengan perjanjian di awal, artinya terlambat, atau kalau terlambat, ya, itu namanya riba kalau dia minta kompensasi. Ya. Tapi kalau umpamanya tidak sesuai spek, warnanya berbeda dengan yang diminta, ya, boleh dia meminta kompensasi. Kalau umpamanya warna tersebut memang pengaruhi harga. Kalau tidak, tentu tidak boleh dia minta kompensasi. Ya. Kalau dia tidak minta kompensasi, ya, maka dia mendapatkan pahala, termasuk ini samah. Dikatakan oleh Nabi, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmatnya kepada penjual yang samah, artinya berbaik hati, baik ketika menjual atau ketika membeli. Cara berbaik hati, bentuk berbaik hati dan cara membeli tidak suspek, tapi menurut dia tidak ada masalah, masih bisa dijualkan dan tidak rugi. Memang untungnya tidak jadi sebesar yang di awal, lalu dia terima barang tersebut. Maka ini bagian dari samah, dan dia mungkin dalam hitung-hitungan manusia dia rugi, tapi dia mendapatkan rahmat Allah.
Dan rahmat Allah luar biasa. Bisa berbentuk materi, bisa berbentuk kebahagiaan, sehat tubuh, dan seterusnya. Dan rahmat Allah lebih luas daripada rupiah. Jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan harta waris dari orang tua, di mana orang tua bekerja di sebuah perusahaan riba, Ustaz. Apakah halal harta warisnya untuk anak-anaknya atau ahli warisnya, Ustaz? Wallahu alam, kalau dia tahu bahwa bekerja di situ adalah haram, ya, atau semenjak kapan dia tahu bekerja di situ haram, maka yang tidak bisa diwariskan semenjak dia tahu. Ini pendapat lajnah para ulama di lajnah daimah. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali, ya, pendapat para ulama tersebut mengatakan dimasukkan dalam firman Allah, siapa yang tidak datang, yang ketika datang kepadanya menjauh mudzatan fantaha, siapa yang datang kepadanya peringatan Rabb dan dia langsung berhenti. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti sebelumnya kan dimaafkan. Dan dia langsung berhenti ketika tahu. Kembalikan dalam masalah tadi, dia tidak tahu karena memang syubhat banyak, ya, dari masa dahulu sampai pun sekarang. Bahkan banyak juga para dai yang mengutip pendapat syadz, pendapat yang tidak dianggap dalam pandangan para ulama yang mengatakan bank konvensional itu halal. Ya, seperti pendapat sebagian orang lah, banyak kita dengar. Padahal ijma' para ulama sudah terjadi dalam hal ini. Maka pendapat ini pendapat syadz. Walau dikata dia adalah ulama besar negeri fulan, negara Islam fulan, universitas fulan, ya, maka tidak dianggap. Tapi ada syubhat itu di masyarakat dan dia termasuk yang meyakininya umpamanya, ya, maka ini boleh hartanya diwariskan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya istri ketiga dan memiliki keturunan 1 orang. Akan tapi anak saya murtad dan ayahnya atau suami saya sudah meninggal. Yang saya ingin tanyakan, apakah seorang istri muda, itu saya istri yang ketiga, berhak mendapatkan warisan, Ustaz, karena suami sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Warisan dari suaminya yang wafat. Beliau adalah istri yang ketiga, Ustaz. Semua istri dapat, sampai ke 4 istrinya dapat. Mereka bagi, kalau ada anak suami yang meninggal itu dari istri pertama, kedua atau kemanapun, ya, maka mereka mendapatkan seperti 1/8 dibagi 3. Berarti 1/24 dari harta suami. Alhamdulillah. Dan anak yang murtad tidak dapat, Ustaz? Tidak dapat. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Jazakallahu khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rahmi di Bukit Tinggi. Ada koperasi yang tidak mengambil keuntungan atau riba, tetapi mengambil biaya pengelolaan organisasi sebelum akad peminjaman, di mana BPO ini atau biaya pengelolaan organisasi berlaku untuk si peminjam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Karena pengurus menyatakan ini tidak riba. Sebagai contoh, kalau meminjam 1,5 juta, maka biaya pengelolaan operasinya 200.000, dan di atas itu 400.000 dan seterusnya, Ustaz. Dibayar sesaat sebelum transaksi pinjam meminjam. Ini bukan biaya pengelolaan operasi namanya. 200.000 untuk 1,5. 400.000 di atas itu. Kalau 2 juta 400.000 berarti 1/5, 20%. Ya, itu laba sudah itu. Kalau biaya operasional dalam pinjaman untuk biaya materai. Materai berapa sekarang? 10.000? 10.000. Udah 10.000. Kemudian perlu diketik, dicatat
diketik dan segala macam, biaya print 10.000 berarti 20.000. Itu yang biaya administrasi. Kalau biaya administrasi 1 juta, itu bukan biaya administrasi, dia sudah dapat untung. Ya. Maka menentukan biaya administrasi atau tidak, lihat pada laporan keuangannya. Adakah laba yang tercatat dari pinjaman tersebut? Kalau ada laba yang tercatat, berarti itu bukan biaya administrasi murni. Itu ada riba yang disembunyikan dengan nama biaya administrasi. Masya Allah. Taib, Ustaz. Alhamdulillah. Ini jawaban dari Ustaz pada Abu Rahmi. Semoga ini menjadi pencerahan ya, dan cukup jelas insyaAllah. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dan terkait dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana jika seorang istri kabur dari rumah dan menikah dengan laki-laki lain, kemudian suaminya menceraikannya? Mas kawinnya berupa cincin emas tertinggal di rumah suami. Apakah harus diberikan kepada istrinya, Ustaz, yang sudah menikah dengan laki-laki lain tersebut? Mahar milik istri. Nah, Ya, kalau milik dia tentu diberikan ke dia. cukup jelas jawaban Ustaz. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah melunasi dari Maluku Utara. Suami saya sudah melunasi ongkos naik haji dan saat ini sudah wafat, Ustaz. Apakah boleh dialihkan untuk ahli waris? Nah, Ustaz, apakah boleh dialihkan untuk ahli warisnya, Ustaz? Dialihkan, bukan dialihkan, berarti dia sudah haji atau belum. Kalau dia belum haji sama sekali, dia wajib haji dan dibadarkan oleh ahli warisnya anaknya. Dan pendapat Syekhina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kasus seperti ini, walaupun anak ini belum haji sama sekali, boleh insyaallah ta'ala dia badarkan atas nama orang tuanya. Bukan anak berhaji atas namanya sendiri, bukan. Nah, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Arwin di Jagakarsa. Jika almarhum ayah punya seorang istri dan 4 anak laki-laki, Ustaz, pertanyaan terkait dengan warisan. Seorang ayah wafat, meninggalkan seorang istri, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan 2 saudara kandung, Ustaz. Saudara tidak dapat, hanya ini yang dapat. Terus? Iya. Apakah ada kakak perempuan, apakah dapat bagian warisannya? Nah, tidak. Kakak perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, demikian Bapak Arwin di Jagakarsa. Cukup insyaallah. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki tabungan yang memang dikhususkan untuk kebutuhan hidup per bulan, Ustaz. Dan ada tabungan yang memang dikhususkan untuk perniagaan. Apakah ketika harta yang lain sudah mencapai nisab, 2 tabungan yang dikhususkan untuk kebutuhan khusus ini juga ditambahkan dengan harta lain yang mencapai nisab, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Yang zakat perniagaan, barang dihitung dengan harga pokok, itu dizakatkan. Ditambah dengan piutang yang lancar, itu dizakatkan. Ditambah dengan uang kas, uang tunai Anda, baik uang tunai untuk dagang, baik uang tunai untuk haji rencananya, baik uang tunai untuk dipakai sehari-hari umpamanya, atau uang tunai yang disimpan untuk kebutuhan anak nantinya dia sekolah, kuliah, segala macam, itu dizakatkan seluruhnya jadi satu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Demikian, dan kami akan ada pertanyaan kembali dari pendengar kita di Lombok terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Apakah istri kedua dan ketiga tetap mendapatkan warisan, Ustaz, padahal pernikahannya tidak memenuhi syarat secara peraturan undang-undangan atau tanpa mendapatkan izin dari yang pertama? Mohon nasihatnya. Syariat menganggap suatu itu sah bila terpenuhi rukun dan syarat sah dalam syariat. Ya. Kalau Anda mengatakan tentang undangan, berarti kita di sini sekarang semuanya nggak ada yang halal mungkin ini.
Karena saya yakin kakek nenek kita dulu menikah tidak ada pakai KUA, tidak ada perizinan seperti sekarang. Nah. Ya, seperti itu akhi. Syarat sah nikah hanyalah ada wali yang menikahkan, kemudian ada calon suami, ada ijab kabul, ada mahar, udah sah nikahnya. Ada saksi, sah nikahnya. Adapun syarat administrasi yang Anda sampaikan tadi, itu dalam rangka kemaslahatan hidup pada masa modern sekarang ini. Ya, itu saja, tidak berhubungan dengan syarat sah nikah. Ya. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fiik, dan kita berikan kesempatan via telepon di pertemuan pagi ini. Kita akan kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Yuda di Jakarta, Ustaz. Pak Yuda, silakan. Ini saya mau tanya terkait dengan zakat, Ustaz. Jadi selama ini saya zakat mal itu di bulan akhir bulan Ramadan, Ustaz. Kemudian pada tahun ini saya alihkan simpanan tabungan saya menjadi emas, Ustaz. Jadi uang cash saya kurang dari nisab, sedangkan simpanan emas saya lebih dari nisab bulan Januari ini terhitung, Ustaz. Untuk zakatnya perhitungannya mulai dari saya pembelian emas atau tetap dihitung seperti sebelumnya, Ustaz? Emas dan rupiah tidak mengubah, tetap jadi satu zakatnya dan haulnya semuanya sama. Emas dan rupiah tidak mengubah. Jadi satu terus, Ustaz, ya? Iya, satu kesatuan dia. Akhir Ramadan itu. Emas, rupiah tambah dengan harta perniagaan, itu satu kesatuan. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah ya barik. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Ini bukan demikian akhi yang bertanya di Jakarta, dan nah, sama-sama, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mentaatinya pada harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, dan terkhusus ini akan masuk Ramadan, banyak memang kaum muslimin yang menentukan zakatnya di bulan Ramadan, ya, sehingga ingat kembali untuk siap-siap mengeluarkan zakat yang biasanya Anda keluarkan, hitung dengan benar, ya, agar harta yang Anda dapatkan dan harta yang Anda gunakan tidak ada di sana harta zakat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.